Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membawakan judul Ancaman Cyber Modern, Analisis Kejahatan, Cyber Sabotage, dan Extortion. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya William Tanuwijaya dengan NIM 11220151. Perkenalkan, nama saya Aldo Alfianto dengan NIM 11220111. Dengan saya Riana Frianto dengan NIM 11220076. Dengan saya Enda Kemalasari dengan NIM 11220204. Dengan saya Mifsa Nazari Diatullah dengan NIM 11220091. Adapun alasan kelompok kami memilih judul ini karena menurut kami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul ancaman baru dalam bentuk kejahatan cyber yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Menurut kami, ada dua bentuk kejahatan cyber yang paling menonjol, yaitu cyber sabotage dan cyber extortion. Cyber sabotage sendiri merujuk pada tindakan perusakan atau gangguan terhadap sistem informasi. Sementara cyber extortion melibatkan pemerasan melalui ancaman digital seperti penyebaran data sensitif atau penghentian layanan. Oke, langsung masuk ke pembahasan motif kejahatan cyber sabotage dan extortion. Motif utama pelaku cyber sabotage dan cyber extortion meliputi yang pertama, keuntungan finansial. Pelaku menggunakan serangan cyber untuk mendapatkan uang, misalnya melalui pemerasan dengan ransomware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Yang kedua, motif politik dan ideologis. Beberapa serangan dilakukan untuk menunjukkan eksistensi kelompok tertentu di panggung politik global atau untuk menyebarkan propaganda tertentu. Yang ketiga, balas dendam atau persaingan bisnis. Serangan cyber juga dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin membalas dendam atau melemahkan pesaing bisnis. Yang keempat, demonstrasi kemampuan teknologi. Beberapa pelaku melakukan serangan untuk menunjukkan keahlian mereka dalam bidang teknologi informasi. Lalu ada penyebab kejahatan cyber sabotage dan extortion. Penyebab kejahatan cyber sabotage dan extortion, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kejahatan cyber sabotage dan cyber extortion. Antara lain, yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Kemudahan akses internet tanpa kontrol yang memadai memudahkan pelaku melakukan serangan. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Kurangnya kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan data dan sistem mereka membuat mereka rentan terhadap serangan. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Banyak organisasi yang belum memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dan jaringan mereka. Yang keempat, kurangnya pengetahuan teknologi oleh non-ahli. Kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat umum membuat mereka mudah menjadi korban. Yang kelima, kurangnya perhatian dan aparat dan masyarakat. Minimnya perhatian terhadap isu keamanan cyber dari aparat penegak hukum dan masyarakat umum memperparah situasi. Penanggulangan kejahatan cyber sabotage dan extortion. Penanggulangan kejahatan cyber sabotage dan extortion. Strategi penanggulangan kejahatan cyber sabotage dan cyber extortion meliputi satu, modernisasi hukum pidana nasional, pembaruan undang-undang untuk mengakomodasi perkembangan kejahatan cyber dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Yang kedua, meningkatkan sistem keamanan jaringan, mengadopsi standar internasional dalam sistem keamanan jaringan untuk melindungi data dan informasi penting. Yang ketiga,
edukasi dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan cyber melalui kampanye dan pelatihan. Keempat, pelatihan aparat penegak hukum. Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar mampu menangani kasus kejahatan cyber dengan efektif. Yang kelima, kerjasama internasional. Membangun kerjasama dengan negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan cyber yang bersifat lintas batas. Solusi penanggulangan kejahatan cyber sabotage dan extortion. Yang pertama ada modernisasi hukum pidana nasional, pembaruan dan penyesuaian Undang-Undang ITE sangat diperlukan agar mampu mengikuti perkembangan ancaman cyber yang dinamis, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan tegas terhadap pelaku. Yang kedua ada peningkatan sistem keamanan jaringan, implementasi sistem pertahanan digital berbasis standar internasional seperti firewall, SIEM, dan Threat Intelligence Platform sangat penting untuk mengamankan data dan infrastruktur. Tiga, ada edukasi dan kesadaran masyarakat, peningkatan literasi digital kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah kejahatan cyber dari sisi pengguna menjadi strategi yang sangat penting. Yang keempat ada pelatihan aparat penegak hukum, memberikan pelatihan forensik digital, investigasi cyber, dan peningkatan kapabilitas teknis pada penegak hukum untuk merupakan kunci menangani kasus secara efektif. Yang kelima ada kerjasama internasional, kerjasama antar negara dalam hal pertukaran informasi intelijen, bantuan hukum lintas batas, serta koordinasi antar computer security incident response tim dengan sangat penting untuk menghadapi kejahatan global. Analisis statistik kejahatan cyber di Indonesia. Analisis statistik kejahatan cyber di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023, perkembangan kejahatan cyber di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini sering dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi serta lemahnya sistem keamanan digital pada berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta. Berdasarkan laporan dari Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik, jumlah kasus kejahatan cyber terus meningkat setiap tahun, terutama dalam bentuk cyber sabotage dan cyber extortion. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai eskalasi ancaman ini, berikut disajikan tabel dan grafik statistik kejahatan cyber di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023. Grafik tren kejahatan cyber di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Berikut adalah tabel dan grafik tren kejahatan cyber di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Tabel dan grafik ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten setiap tahunnya, mencerminkan urgensi penanggulangan terhadap ancaman cyber sabotage dan cyber extortion. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kejahatan cyber berupa cyber sabotage dan cyber extortion merupakan ancaman nyata yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Tujuan yang dinyatakan dalam pendahuluan yaitu untuk menganalisis bentuk kejahatan, motif, serta efektivitas, regulasi, dan strategi penanggulangan telah tercapai melalui pendekatan yuridis normatif yang digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya regulasi,
kurangnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam mitigasi kejahatan ini. Studi ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan cyber, serta membuka peluang bagi studi lanjutan yang dapat menggali aspek teknis pertahanan cyber dan pendekatan kolaboratif antar negara. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih fokus pada evaluasi implementasi Undang-Undang ITE dan efektivitas satuan tugas keamanan cyber dalam menangani insiden digital lintas sektor. Sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.